Mutiara pun juga pada akhirnya bisa bernafas lega. Karena Kenzo pun terus berusaha untuk membebaskan Mutiara dari jerat hukum seperti ini. Karena tentu saja ya teman-teman memang nggak masuk akal banget apa yang Sandra lakukan. Bayangin aja, pada saat Mutiara tuh udah beresin pekerjaan rumah di rumahnya Sandra. Dan juga pada akhirnya gimana caranya bisa segera pergi ke rumahnya Kenzo, tapi malah dihalangi dengan cara yang gak elegan seperti ini. Balik lagi dan simpel aja, sekarang aja teman-teman bakal ngeliat sendiri kok bagaimana Kenzo aja tuh udah gak percaya lagi kepada Sandra dan udah muak dan gak mau lagi untuk bercanda atau ngobrol, bahkan untuk sekedar ketemu juga. Karena ngeliat Mutiara yang harus mengalami hal seperti ini. Ini kan bukan tanpa alasan ya teman-teman, terlebih lagi Mutiara pun juga orangnya jujur, baik, Aditya pun juga support, dan bayangin sampai Bi Ipah, Aurel, Aditya pun juga datang loh teman-teman ke jeruji besi atau kantor polisi di mana Mutiara nginep ini hanya untuk bisa menenangkan hatinya Mutiara, untuk bisa bikin Mutiara pun juga nggak merasa sendirian lagi. Bayangin loh teman-teman, sampai sengebela itu karena tahu kalau Mutiara tuh nggak bersalah. Sehingga kan bisa disimpulkan juga dari sini pun juga tanpa harus disebutin pun semua orang pasti bakal benci sama Sandra. Siapa coba sih teman-teman yang gak benci? Ya kan? Melihat kelakuannya seperti itu, gak jelas, jahat, betul-betul gak berperi kemanusiaan, tentu semua orang pun juga pasti bakal benci dengan sendirinya. Ibaratnya tanpa harus berusaha keras, tanpa harus berjuang keras untuk bikin gimana caranya menjatuhkan Sandra lah, ya semua orang tuh udah benci juga. Makanya ya udah dibiarin dulu aja. Makanya kan nanti ada adegan ya ketika Kenzo tuh pegang pipinya Mutiara, menghapus air matanya Mutiara dari mata kiri dan mata kanan tuh bukan tanpa alasan. Bahkan Kenzo pun juga menguatkan, Mutiara, kamu yang kuat, yang sabar dalam menghadapi semua ini. Karena semuanya pasti bakal ada titik temunya juga. Ya tentu aja, sekali lagi teman-teman, Kenzo melakukan semua ini bukan karena berpasrah dengan keadaan, tapi justru karena meyakinkan Mutiara kalau Kenzo di sini tuh ada buat Mutiara juga. Makanya tadi Mimin bilang kan, ada Bi Ipah, Aurel, bahkan Pak Ditya yang betul-betul sadar kalau memang Mutiara ini tuh seberharga itu dan tidak bersalah juga. Bahkan mungkin Aditya pun juga saking ada ikatan batin yang begitu kuat antara dirinya dan juga Mutiara, ini sampai bikin Aditya pun juga merasa kenapa ya melihat Mutiara dalam jeruji besi seperti ini justru malah bikin Aditya pun juga ngerasa kalau Mutiara ini seperti anak kandungnya. Nah mulai nih teman-teman, pembahasan inilah yang bikin kita seneng juga. Tapi fokus lagi ke adegan ini. Sandra pada akhirnya betul-betul ketawa-ketawa, cengengesan, bahkan bisa dikatakan tuh kayak nggak pernah merasa bersalah. Yap, kalau Sandra sih kita nggak usah heran, nggak usah kaget, nggak usah ngerasa gimana, karena memang sejatinya Sandra seperti itu. Tapi kan poin pentingnya adalah yang terpentingnya, gimana pun juga caranya, Sandra bisa betul-betul kena karamanya juga. Justru Sandra pun juga berpotensi untuk masuk kantor polisi karena Kenzo yang bakal menemukan bukti-bukti tentang semua kejahatan dari Sandra. Seperti bukti Mutiara nggak bersalah, ada seseorang yang masukin perhiasan tersebut kepada Mutiara, atau bahkan endingnya bisa aja kita melihat Sandra yang akhirnya mencabut laporannya. Yap, mau gimana pun juga Kenzo bakal rela ngelakuin apa saja, bahkan ibaratnya dalam tanda kutip bersimpuh dan bersujud di depan Sandra hanya untuk supaya Mutiara ini tuh dicabut laporannya dan bisa dibebaskan. Karena kalau misalnya ini mentok nih teman-teman ya, tiba-tiba nggak bisa dapetin bukti-buktinya, pokoknya tuh semua clue-nya tuh clueless banget lah, nggak ada petunjuk sama sekali. Nah, apapun caranya bakal Kenzo lakukan, salah satunya bersimpuh di kaki dari Sandra. Makanya nanti bakal ada adegan-adegan yang seolah-olah tuh seperti, wah kayaknya nih Sandra bakal ibaratnya ngebebasin Mutiara, tapi dengan catatan Kenzo harus dekat sama Sandra dan lain sebagainya macamnya. Ya teman-teman gak perlu heran lah, sinetron dengan genre-genre seperti ini pasti bakal seperti itu. Tapi tenang, Mutiara pun juga gak akan yang gimana-gimana banget. Toh Mutiara pun juga nanti bakal bebas. Teman-teman ingat ya, Mutiara bakal bebas, bakal bisa bekerja kembali. Terus yang paling pentingnya adalah Mutiara bakal kerja di perusahaannya Aditya. Ini bakal seru banget. Pembahasannya udah Win bahas juga di video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton boleh cek aja ketika Ivan merayu Aditya supaya Mutiara kerja di perusahaannya dari Aditya. Ini seru banget juga. Nah, itu kan jadi bukti kalau pada akhirnya apa? Mutiara pun juga terbebas. Intinya sih karena Mutiara itu banyak yang sayang, banyak yang merindukan, gak mau ada sesuatu yang terjadi kepada Mutiara. Jadi ya semua tuh pasti memperjuangkannya buat Mutiara teman-teman. Maksudnya kan gak lebay juga
Dan Mutiara tuh baik, perhatian bahkan ketika Sandra jahat aja tuh Mutiara masih mau masakin, masih mau bertugas sebagai ART dan lain sebagainya macamnya. Ini ngebuktiin lagi kalau memang Mutiara tuh sebaik itu. Coba kalau Mutiara ini tuh ibaratnya udah habis kesabarannya, udah marah, nggak sanggup lagi berkata-kata, udah. Mungkin Mutiara bakal menampar Sandra, menghabisi Sandra dalam tanda kutip, yang pada akhirnya bikin Mutiara pun juga sehebat itu dan sengamuk itu kepada Sandra. Tapi kan Mutiara lebih memilih untuk sabar aja. Karena kenapa? Karena capek. Jadi jangan pernah salah sangka ya kalau karakter Mutiara itu seperti lemah, seperti gimana. Enggak, bukan lemah. Tapi karena Mutiara itu cuma capek aja. Maksudnya kan gini, Sandra ini tuh punya uang, oke? Punya kuasa lah ibaratnya. Sehingga susah untuk melawan Sandra dan terus ngeladenin Sandra. Karena ujungnya pasti bakal capek juga. Cara satu-satunya adalah dengan ngebiarin aja apa yang Sandra lakuin, toh ujung-ujungnya pun Sandra bakal ketahuan salah. Ingat teman-teman, ibaratnya tuh ketika Mutiara diam pun, Aurel, terutama Kenzo pun juga bakal ngebantu. Jadi nggak bingung-bingung banget gitu loh teman-teman. Apalagi banyak orang yang membantu juga. Semuanya pun juga bisa berjalan dengan sangat baik. Ini bakalan benar-benar seru juga ke depannya. Intinya sih akan ada banyak hal seru, akan ada banyak hal yang bikin kita pun juga happy. Karena pada akhirnya tuh yang sayang sama Mutiara begitu banyak. Dan semoga aja sesegera mungkin ya Pak Aditya pun juga tahu kalau Mutiara ini adalah anak kandungnya. Supaya apa? Tentu aja supaya Mutiara pun juga nggak harus perlu seperti ini, berjuang seperti ini. Karena cukup sedih teman-teman. Pak Aditya tuh ibaratnya begitu punya ikatan batin dengan Mutiara, sayang aja kalau permasalahan itu masih ditunda-tunda. Makanya semoga aja sesegera mungkin Pak Aditya pun juga tahu Mutiara ini adalah anak kandungnya supaya bisa merubah permasalahan yang ada juga. Karena kan tentu bosan ya Sandra bikin kesalahan, Sandra bikin kejahatan, Sandra bikin ini, bikin A, B, C, dan lain sebagainya macam tuh capek banget kita. Makanya kita biarkan dulu saja semua mengalir. Toh selagi Mutiara pun juga bisa sadar, Mutiara pun juga bisa sadar, maksudnya tuh bisa betul-betul tegar, dan pada akhirnya bisa bebas dari jeruji besi juga. Ini menjadi sebuah pertanda yang sangat bagus juga. Ingat teman-teman, badai pasti berlalu. Orang baik seperti Mutiara gak mungkin terus mendapatkan masalah-masalah yang seperti ini. Justru berkat masalah-masalah yang datang kepada Mutiara, yang inilah pada akhirnya membuat Mutiara pun juga semakin kuat sebagai pribadi dan bisa dewasa juga. Jadi ibaratnya ya biarin aja Sandra mau ngelakuin apa, mau ini, mau itu, dan sebagainya macamnya. Toh ujung-ujungnya pun juga Sandra banyak yang bantu dan banyak yang sayang juga. Sedangkan Sandra pasti ditinggalin oleh Kenzo juga. Tapi tenang, teman-teman nanti jangan kaget kalau misalkan Sandra bikin masalah yang aneh-aneh yang melibatkan Kenzo. Tenang aja, itu cuman sementara aja. Yang terpenting balik lagi Mutiara bisa terbebas juga, dan gimana pun caranya Kenzo selalu bisa menemani Mutiara. Setuju ya teman-teman? Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.